Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ezilia Pujaksuma, NIM 01110582226012 dari kelas 2A1 D3 Akuntansi. Jadi di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Baiklah, saya akan memaparkan materi-materi mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Mari kita sama-sama menyimak supaya kita bisa mengetahui apa itu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika adalah keyakinan tentang yang benar atau salah dan yang baik atau yang buruk. Etika bisnis adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Etika bisnis juga dapat diartikan merujuk pada perilaku manajer dan karyawan organisasi. Apa sih keuntungan menjaga etika? Yang pertama, timbulnya kepercayaan, kedua, perolehan laba meningkat, dan ketiga, bisnis akan terjaga eksistensinya. Etika harus dikembangkan oleh stakeholders. Apa sih stakeholders itu? Stakeholders adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap perusahaan. Perusahaan tersebut berfokus pada pertama pelanggan, kedua karyawan, ketiga investor, keempat pemasok, dan kelima masyarakat. Ketika bertanggung jawab sosial, perusahaan berhadapan dengan 4 komponen. Yang pertama, tanggung jawab lingkungan, kedua pelanggan, ketiga karyawan, dan keempat investor. Tanggung jawab terhadap lingkungan ini contohnya itu mengendalikan polusi, tidak mencemari lingkungan, dan membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab terhadap pelanggan, kita harus memberikan produk yang berkualitas dan menetapkan harga secara adil. Kemudian tanggung jawab terhadap karyawan. Jadi perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan tanpa memandang faktor-faktor suku dan jenis kelamin. Tanggung jawab terhadap investor, manajemen finansial yang tidak wajar, dan tidak melakukan praktek ilegal. 4 pendekatan umum tanggung jawab sosial yang harus diambil perusahaan untuk mengimplementasikan program tanggung jawab sosial. Sikap yang menyangkut dengan kewajiban sosialnya terhadap masyarakat, pertama sikap obstruktif, kedua defensif, ketiga akomodatif, dan keempat proaktif. Sikap obstruktif, pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Sikap defensif adalah pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Lalu, sikap akomodatif adalah pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta, melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Kemudian, sikap proaktif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu lingkungannya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Jika manusia tidak memiliki sikap bijak dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, maka bumi bisa mengalami kerusakan. Jadi, keuntungan apa yang didapat perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial tersebut? Yang pertama, meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat. Kedua, menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor. Baiklah, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran saya mengenai
etika bisnis dan tanggung jawab sosial dari mata kuliah pengantar bisnis.